Al-Fatihah. Iya karena berduanya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin. Wa sunanuhu dan adapun sunnah-sunnah tayamum. Wa sunanuhu dan adapun sunnah-sunnah tayamum. Ayat tayamumi yakni tayamum itu salah satu asya'a 3 perkara. Itu salah satu asya'a 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matni dan dalam sebagian redaksi matan. Dan dalam sebagian redaksi matan itu salah khisolin lafad salah khisolin atas miyatu yakni membaca bismillah. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan tangan kanan. Wa taqdimul yumna dan mendahulukan tangan kanan. Minal yadaini dari 2 tangan. Alal yusro pada tangan kiri. Minhuma dari yadaini. Wa taqdimu a'lal wajhi dan mendahulukan bagian atas wajah. Ala asfalihi pada bagian bawah wajah. Ala asfalihi pada bagian bawah wajah. Wal muwalatu dan terus menerus. Wasabako dan telah lalu. Wasabako dan telah lalu apa maknaha maknanya muwalah. Fil wudu'i di dalam wudu. Wabakia dan tersisa. Litayamumi bagi tayamum. Litayamumi bagi tayamum apa sunanun ukhra sunnah yang lain. Mazkuratun yang ditutur.
Fil mutawwalati dalam kitab yang panjang. Minha sebagian dari sunan ukhra. Minha sebagian dari sunan ukhra. Naz'ul mutayammimi, yakni melepaskannya orang yang tayamum, khotamahu akan cincinnya mutayammim. Khotamahu akan cincinnya mutayammim. Bidorbatil ula di dalam pukulan yang pertama. Bidorbatil ula di dalam pukulan yang pertama. Amasaniatu adapun pukulan yang kedua. Adapun pukulan yang kedua. Fayajibu maka wajib apa naz'ul khotami, melepas cincin, piha di dalam saniyah. Piha di dalam saniyah. Kemudian walazi dan adapun perkara yubtilu yang membatalkan apa alladzi atayamuma akan tayamum itu salah satu asya'a 3 perkara. Itu salah satu asya'a 3 perkara. Ahaduha adapun yang pertamanya salah satu asya'a. Itu kuluma setiap perkara. Abdallah yang membatalkan apa emak. Abdallah yang membatalkan apa emak al-wudu'a akan wudu. Wasabako dan telah lalu. Wasabako dan telah lalu apa bayanuhu penjelasan emak. Bi asbabil hadas dalam pasal asbabil hadas. Bi asbabil hadas dalam pasal asbabil hadas. Pamatakana dan kapan-kapan ada. Dan maka kapan-kapan ada siapa man itu mutayamiman orang yang tayamum. Soma ahdasa kemudian hadas siapa man batola maka batal apa tayamumuhu tayamumnya man. Wasani dan adapun yang kedua itu ru'yatul ma'i melihat air. Itu ru'yatul ma'i melihat air. Wa fi ba'din nusakhil matni dan dalam sebagian redaksi matan wujudul ma'i adanya air. Fi ghairi waktu sholati di selain waktu sholat.
Paman maka barang siapa tayamama yang tayamum siapa man. Tayamama yang tayamum siapa man lipak dilmai karena tidak ada air. Sumaro'a kemudian melihat siapa man. Kemudian melihat siapa man alma'a akan air. Au tawahhamahu atau menduga adanya air. Au tawahhamahu atau menduga adanya air. Qabla dukhulihi sebelum masuknya man. Fi sholati di dalam sholat. Batola maka batal apa tayamumuhu tayamumnya man. Batola maka batal apa tayamumuhu tayamumnya man. Fa'in ro'ahu maka jika melihat ma'un. Fa'in ro'ahu maka jika melihat ma'un. Ba'da duhulihi setelah masuknya man. Ba'da duhulihi setelah masuknya man fiha di dalam sholat. Wakanat dan ada apa as-sholatu sholat. Itu mimma dari perkara layas kutu yang tidak gugur. Layas kutu yang tidak gugur apa fardunya sholat. Bitayamumi dengan tayamum. Kasolatil mukimi seperti sholatnya mukim. Mukim itu orang yang berada di rumah atau tidak bepergian. Ya. Batolat maka batal apa sholat. Filhali di waktu itu. Filhali di waktu itu. Au mimma atau dari perkara yaskutu yang gugur. Apa fardunya sholat. Bitayamumi dengan tayamum. Kasolati musafirin seperti sholatnya musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Kasolati musafirin seperti sholatnya musafir. Ya. Fala tabtulu maka tidak batal apa sholat. Fala tabtulu maka tidak batal apa sholat. Fardon baik itu fardu kanat ada apa sholat. Apa as-sholatu sholat. Au naflan atau sunnat. Au naflan atau sunnat. Wa ingkana dan jika ada apa tayamumu sahsi. Tayamumnya seseorang. Itu lima rodin karena sakit. Wa nahwihi dan seumpamanya marod. Sumaro'a kemudian melihat siapa man.
atau sahsu al-ma'a akan air fala asaro maka tidak ada dampak. Fala asaro maka tidak ada dampak liru'yatihi karena melihatnya man bal tayamumuhu bahkan tayamumnya man itu bakin tetap bihalihi dengan tingkahnya man. Bihalihi dengan tingkahnya man. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu aridatu murtad. Itu aridatu murtad. Wahya dan adapun riddah itu qat'ul islami melepas agama Islam. Itu qat'ul islami melepas agama Islam. Log out. Ikut ke server sebelah. Murtad. Itu qat'ul islami melepas agama Islam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah musonib selesai menerangkan tentang fardu tayamum, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesunahan dalam tayamum. Wa sunanuhu ayat tayamumi salah satu asya. Sunnah tayamum itu jumlahnya ada 3. Dalam sebagian redaksi bahasanya salasu fisolin. Apa? Yang pertama atasmiyah. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai. Kemudian yang kedua wa taqdimul yumna minal yadain, mendahulukan tangan kanan alal yusra daripada tangan kiri. Ya, udah beres ngusap wajah, kemudian ambil lagi debunya, tangan kanan dulu tuh. Tangan kanan, kemudian tangan kiri. Nah, itu sunnahnya seperti itu. Wa taqdimu a'lal wajhi ala asfalihi, dan mendahulukan anggota wajah bagian atas daripada bagian bawah. Di atas dulu usapnya. Atas, bawah. Jangan dari bawah dulu jadi ke atas begitu. Ke atas. Jangan seperti itu. Jadi sunnahnya dari atas ke bawah. Kemudian yang ketiga mualah. Terus menerus. Wasabaqa ma'naha fil wudu. Sudah lalu katanya. Yang dimaksud dengan mualah di dalam bab wudu. Kemarin gimana? Yang dimaksud mualah dalam bab wudu. Maksudnya terus menerus itu gimana batasannya? Maksudnya? Sunnah dalam wudu itu mualah terus menerus. Yang dimaksud dengan mualah itu apa? Setelah membasuh anggota, kemudian menghendaki membasuh anggota selanjutnya sebelum anggota tadi itu kering. Udah wajah, basuh. Kemudian setelah wajah apa? Tangan. Nah,
dinamakan mualah itu ketika si wajah masih basah. Kita langsung membasuh tangan. Nah itu. Terus menerus itu seperti itu. Jadi kalau semisal di wajahnya itu sudah kering, kemudian kamu baru membasuh tangan, nah itu tidak mendapatkan kesunahan mualah. Ya, sama dalam tayamum juga seperti itu. Jadi tidak disyaratkan harus langsung. Pertama, nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholat. Wajah dulu nih. Udah beres wajah. Setelah beres wajah gimana? Langsung tangan. Itu sunnahnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau semisal mau dicicil gak apa-apa. Sekarang wajah dulu. 2 jam kemudian ambil lagi debu, tangan. Diusap. Ya. Gak apa-apa, itu juga sama. Kenapa? Karena mualah itu hukumnya adalah sunnah. Baik dalam wudhu ataupun di dalam tayamum. Ya. Simpel sebenarnya tayamum itu. Kesunahannya. Nah itu ya. Jadi kalau di dalam kitab takrim, yang di dalam kurung tuh, bahwa sunnah tayamum itu ada 3. Tetapi wabaqiya litayamumi sunanun ukhra. Ternyata masih tersisa kesunahan yang lain pada tayamum mazkuratun fil mutawalat, yang dituturkan pada kitab yang lebih lebar dan lebih panjang keterangannya. Apa? Minha, salah satunya naz'ul mutayammimi khotamahu, melepaskannya orang yang tayamum akan cincinnya, bidorbatil ula, dalam pukulan yang pertama. Kalau kamu pakai cincin nih, sini, terus mau tayamum, otomatis kan akan memukul debu, gitu dah. Maka sunnahnya pada pukulan yang pertama, ya, si cincinnya dilepas. Itu hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Nah, yang pertama. Kemudian kalau di pukulan yang kedua gimana? Amasaniyatu, adapun pada pukulan yang kedua, fayajibu naz'ul khotam fiha, maka wajib melepas cincinnya dalam pukulan yang kedua. Pukulan yang pertama untuk wajah. Jangan TPP. Pukulan yang pertama untuk wajah. Nih, kok adil. Pukulan yang pertama untuk wajah. Maka hukum melepas cincin. Pukulan yang pertama untuk apa? Untuk wajah. Berarti kalau kau pakai cincin, dilepasnya itu hukumnya sunnah. Untuk wajah. Kemudian kalau untuk pukulan yang kedua, ya, maka hukum melepas cincinnya itu adalah wajib. Kenapa? Karena pukulan yang kedua itu digunakan untuk apa? Untuk mengusap tangan. Kenapa beda hukumnya? Ayo. Kenapa? Tahu, Mang? Enggak, secara logika aja, saya logika. Kalau yang pertama mah hukumnya sunnah, kalau yang kedua kenapa wajib? Bukannya ngeres. Apa? Yang mana? Yang kedua. Nah, yang kedua, kenapa? Karena kan yang kedua tujuan daripada pukulan itu untuk apa? Untuk tangan. Sedangkan bagian yang terkena cincin itu pun sama bagian dari tangan. Itu pun sama, harus terusap. Makanya wajib dilepas. Kalau semisal cincinnya nggak dilepas, otomatis ada bagian daripada tangan yang tidak terusap. Maka hukumnya jadi wajib.
Itu. Kalau yang pertama kenapa sunat? Ya dikarenakan tujuan daripada yang pertama itu untuk wajah, bukan untuk tangan. Gitu ya. Itu perbedaannya. Itu salah satu kesunahan tayamum yang ada di dalam kitab lain yang lebih lebar keterangannya. Nah, beres ya kesunahan tayamum. Kemudian setelah kita tayamum, apa saja perkara yang dapat membatalkannya? Waladzi yubdilu at-tayammuma salah satu asya'a. Sesuatu hal yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3. Ahaduha. Yang pertama, kulluma abtola al-wudu'a. Setiap perkara yang dapat membatalkan wudu. Ya, wasabaqo bayanuhu fi asbabil hadas. Dan telah lalu pembahasannya dalam asbabil hadas. Apa aja kemarin? 1. Pembatalan wudu apa aja? 1. Ada sesuatu yang keluar dari salah satu 2 lubang. 2. Hah? 3. Hilang akal dengan sebab tidur atau gil. 4. Memegang alat kelamin. Itu sama. Pembatalan itu sama berlaku dalam tayamum. Jadi kalau kamu setelah tayamum kemudian kamu kentut, otomatis batal. Atau setelah tayamum kemudian kamu bersentuhan kulit dengan lawan jenis, sama, itu pun batal. Ya, jadi yang pertama, segala hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudu. Pamata kana mutayammiman summa ahdasa. Ketika seseorang tayamum kemudian dia hadas, batola tayamumuhu, maka batal tayamumnya menjadi batal. Itu yang pertama. Nah, wasani, adapun yang kedua adalah ru'yatul ma'i, melihat air. Ya, wapi ba'din nusakhil matni, dalam sebagian redaksi bahasanya bukan melihat air, tapi wujudul ma', adanya air. Jelas ini berbeda antara ru'yatul ma' dengan wujudul ma'. Kalau ru'yatul ma' berarti memang kudu harus benar-benar dilihat, melihat. Kalau wujudul ma' sekalipun tidak melihat, yang penting airnya ada. Ya, jadi lebih umum kalau wujudul ma', antara ru'yatul ma' dengan wujudul ma'. Di mana melihat airnya? Fi ghairi waqti sholat, di selain waktu sholat. Maksudnya di luar di luar sebelum kita melaksanakan sholat. Pamata tayamama li faqdil ma, ketika seseorang tayamum, alasan tayamumnya karena tidak adanya air, summaro'a al-ma'a, kemudian dia melihat air, melihat nih secara langsung, au tawahamahu, atau menduga adanya air, qabla dukhulihi fi sholat, sebelum dia melaksanakan sholat, batola tayamumuhu, maka batal tayamumnya. Ya, semisal udah masuk waktu zuhur, cari air gak ada, kemudian dia langsung tayamum, ya, sebelum melaksanakan sholat, tiba-tiba ada air, melihat air, semisal hujan, udah batal tayamumnya. Itu contoh ru'yatul ma', melihat air. Atau tawahamahu, menduga adanya air, yang dinamakan dengan apa? Fata morgana. Ya, saya juga. Ketika kamu berada di gurun pasir, sangat kehausan, ya, terkadang suka kelihatannya itu, wah di situ tuh ada mata air, terdengar suaranya, tapi kan gak melihat, hanya sekedar dugaan. Sama, ketika seperti itu, sekedar dugaan pun tayamumnya menjadi batal.
Ya, gitu. Ini berbicara sebelum melaksanakan sholat. Ya, sebelum melaksanakan sholat. Lihat air, menduga adanya air, maka langsung batal tayamumnya. Nah, kemudian bagaimana kalau semisal melihatnya itu dia sudah berada di dalam sholat, sudah takbiratul ihram, ya, di pertengahan sholat lah. Fa'in ro'ahu ba'da duhulihi fiha, jika dia melihat airnya setelah masuk di dalam sholat, wakanat as-sholatu mimma la yaskutu parduha, dan memang sholatnya itu adalah sholat yang tidak gugur keparduannya dengan sebab tayamum, kasolati mukimi, seperti sholatnya orang mukim, batolat pilhali, maka batal sholatnya. Contoh mukim seperti kamu di sini, suatu hari air gak ada, tayamum tuh. Setelah tayamum kemudian kamu sholat, di pertengahan sholat turun hujan, otomatis sholatnya, tayamumnya batal pada waktu itu. Otomatis secara tayamumnya batal, berarti sholatnya pun menjadi batal. Kenapa demikian? Karena sholat yang kamu lakukan di tempat yang galibnya ada air, itu tidak menggugurkan keparduan sholat. Ya, ketika tidak menggugurkan keparduan sholat, maka sholatnya nanti wajib diulangi. Ya, wajib diadah. Paham nggak? Di sini nih kan kamu mukim, ya. Di sini galib ada air nggak? Galib, ada air. Tiap hari ada air kan? Suatu hari air nggak ada, dicari ke situ ke sini nggak ada. Nah, kamu tayamum. Setelah tayamum sholat. Nah, sholat itu wajib diulangi. Ketika sudah ada air, maka wajib diulangi. Kenapa wajib diulangi? Karena tayamum kamu berada di tempat yang galibnya ada air. Itu alasannya. Ya, tempat yang galib ada air, kemudian tidak ada air, maka sholat yang kamu lakukan tidak menggugurkan kefarduan. Jadi wajib diiadah. Au mimma yaskutu farduha, atau sholatnya itu termasuk sholat yang gugur keparduannya dengan sebab tayamum, kasolati musafirin, seperti sholatnya orang yang melakukan perjalanan, fala tabdulu fardon kanat as-sholatu au naflan, maka tidak batal sholatnya, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, jadi beda kasus. Ketika semisal kamu melakukan perjalanan, statusnya sebagai musafir, di tengah perjalanan mau wudhu, kemudian airnya gak ada, ya, udah cari kemana-kemana gak ada, langsung tayamum. Setelah tayamum kemudian sholat. Nah, sholat yang kamu lakukan itu menggugurkan kewajiban. Tidak harus diulangi. Kenapa? Karena di perjalanan itu galibnya tidak ada air. Ketika tidak ada air, maka sholat yang kamu lakukan itu menggugurkan keparduan. Ketika menggugurkan keparduan, maka tidak wajib diiadah, ya. Tidak wajib diulang. Itu, ya. Atau contoh yang kedua seperti gini, ya gak harus musafir sebenarnya. Kamu berada di tempat, tapi tempat ini semisal jarang ada air. Anggap Darul Kirom itu adalah tempat yang mana air itu susah. Adapun cuman hanya sekedar untuk kebutuhan, ya. Jadi gak ada, banyaknya kemarau. Ya, kamu tayamum,
kemudian sholat. Nah, sholatnya itu menggugurkan kewajiban. Ketika semisal datang air, hujan, maka sholatnya tidak harus diulangi. Tuh, pala tabdul bardon kanat as-sholatu au naflan. Kemudian, wa in kana tayammumu sahsi fardon. Wa in kana tayammumu sahsi limarodin. Bagaimana kalau tayamumnya itu alasannya bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit, wanawihi atau seumpamanya. Somaro'a alma, kemudian dia melihat air, pala asaro liru iyatihi, maka tidak ada dampak apapun karena dia melihat air, bal tayamumuhu bakin bihalihi, maka tayamumnya masih tetap sah, ya. Karena alasannya itu karena saya mah bukan tayamum itu bukan karena tidak ada air, karena adanya penyakit, ya. Kemudian sholat, nah maka itu mah ketika melihat air ya tidak berdampak apapun, ya. Tidak berdampak apapun karena wong dia tayamum itu bukan karena tidak ada air, tapi karena sakit. Itu yang kedua. Kemudian wasalisu, yang ketiga pembatalan tayamum itu adalah aridatu wahya qatul Islam. Ridah, murtad, keluar daripada agama Islam, ya, melepaskan diri dari agama Islam, itu murtad. Seorang tayamum, setelah tayamum kemudian dia menyembah berhala, ya udah murtad, tayamumnya batal. Setelah dia kembali lagi ke agama Islam, ya, maka tayamumnya itu batal, harus ulangi lagi, gitu ya. Nah, itu adalah pembatalan tayamum. Paham dia? Siapa yang nggak ada ini? Yang nggak ada siapa? Hah? Siapa aja yang nggak ada? Siapa yang mana? Hah? Ada yang sakit? Yang sakit siapa? Nggak ada.
Wallahu a'lam. Bisa. Amin.